Apakah Cina akan juga membiarkan India menjadi raksasa baru? Birokrasinya minta ampun. Mau bikin usaha setengah mati. Apa-apa birokrasi, apa-apa aturan, Raj, India Raj. Sehingga kreativitas orang India yang kreatif itu keluar negeri. Di Asia itu yang pertama kali maju, modern, ekonominya bagus, Jepang. Awal abad 20, akhirnya. Setelah Meiji ini loh. Kemudian disusul setelah itu kan ya Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Hongkong, ya kan. Paling akhir yang ya kita termasuk dalam formasi ini, alhamdulillah Indonesia Raya meninggalkan warisan Nehru dalam pembangunan ekonomi, tetapi mempertahankan warisan Nehru yang paling mahal, yaitu demokrasi di India. Kalau dibandingkan dengan keterbukaan kapitalisme Cina, dengan keterbukaan kapitalisme India masih jauh. Masih jauh, ya. Bang, sebenarnya bagaimana sih persaingan ekonomi antara dua negara besar India dan Cina? Persaingan atau pertemanan ya, artinya itu dia, antara betul kompetisi. Karena sebenarnya ekonomi itu kan sebenarnya walaupun namanya kompetisi, sebenarnya pembagian kerja. Ini Adam Smith ya, David Ricardo. Ini penting nih. Komparatif. Ya kan, persaingan ya, tapi kan sebenarnya kan saling membantu karena kan masing-masing punya kelebihan, pertukaran itu kan menguntungkan semua. Sparring partner lah harusnya, kayak dalam olahraga itu harus sparring partner. Kalau jadi memang sekarang kalau kita basicnya dulu ya, GDP yang tahun lalu lah kira-kira. Kalau Cina berapa triliun dolar, Mel? Kira-kira 18? Cina itu 18,5 nominal GDP ya. Triliun ya, triliun. Dengan penduduk 1,2 miliar. Kalau India berapa, Mel? India itu 3,8 triliun. 3,8 ranking 5 triliun, itu. hampir 4 triliun lah ya. Itu aja sudah ranking 5 dunia secara GDP ya kan, karena orangnya banyak kan, miskin tapi banyak kan, jadi besar gitu. Nah, artinya secara kesejahteraan itu kan secara ekonomi lah ya. Skala Cina itu masih 3 kali lipat, 4 kali lipat dibanding India kan. Betul ya? Nah, kalau kita lihat kalau India bisa mulai mengejar, kan kayak 3 tahun terakhir dia tumbuh 9%, 7%, 6% ya, rata-rata 8% lah. Sementara Cina kan cuma 4-5%. Tapi kan Cina itu autokrasi, kalau India kan demokrasi. Jadi data Cina itu kita nggak tahu, sahih bener angkanya, tapi kira-kira lah ya. Yang dipakai. Nggak ada kontrol. Kadang-kadang kalau nggak ada kontrol kan kita kurang dikit tuh, jangan dimarahin presiden, tinggi dikit gitu loh. Tapi anggaplah 4-5%. Tapi dengan perbedaan seperti itu, kan kalau 7% dalam 10 tahun, yang tadi 3,8, 2 kali lipat. 20 tahun dia kisaran itu kan dari 16 jadi 16 triliun. Sekarang aja 3,8 triliun sudah urutan kelima di dunia. Jadi kalau 16 triliun, kalau Jepang, Jerman, Italia kan sekarang ini paling-paling kisaran 3-4 triliun, 6 triliun paling banyak. GDP ya, GDP kan negaranya kan cuma 100 juta orang. Kalau ini kan 1,4 miliar orang, Mel. Jadi ini raksasa secara natural. Jadi kalau Perdana Menteri Modi bisa mempertahankan prestasi dan penerusnya ya, itu kira-kira prestasinya sama dengan Cina 20 tahun lalu lah kira-kira. Nggak usah, kalau dulu Cina memang fantastiko, 12%, 10%, 11%. Sekarang cukup 7%, 8% lah. 20 tahun lagi itu sudah the big three, the big two in the world. Amerika aja kan 29 sekarang kan triliun dolar gitu loh. Kalau dia sudah bisa mencapai 16, 17, 20 tahun lagi, sekarang kan Cina 18. Jadi kurang lebih sama dengan Cina sekarang. Yang sudah dianggap sebagai dinamo ekonomi dunia juga gitu loh. Jadi ini pertanyaan besarnya, Mel. Bisa nggak hubungan kedua negara sedemikian rupa sehingga yang kelihatan persaingan, kompetisi tajam, jadi kerjasama yang bayangkan dua-duanya jadi dinamo dunia. Memang ada pemberitaan. Ya itu kan, Cina. Kan? Akhir-akhir ini Cina kok kayak nggak rela gitu kan. Jadi Foxconn, beberapa industri
Di Cina ini kan karena formasi yang bisa terbang. Ini kan kayak formasi yang bisa terbang ya. Satu di Asia di depan. itu ya. Di Asia itu ada fotonya Mel di YouTube nanti diperlihatkan. Di Asia itu yang pertama kali maju modern, ekonominya bagus Jepang ya awal abad 20 akhir setelah Meiji ini loh. Kemudian disusul setelah itu kan ya Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, ya kan. Paling akhir yang ya kita termasuk dalam formasi ini alhamdulillah Indonesia Raya masuk dalam formasi yang satu. Kita bukan negara gagal. Karena ikut terbang walaupun di barisan belakang. Dibangga lah dibanding sebagian negara kan kita bisa bilang kita juga ikut formasi yang bisa terbang. Terus ada demokratisasi lagi. Itu mahal loh itu. Nggak gampang loh. Saya Jepang juga kan kayak Korea Selatan juga demokratisasi setelah angkasa terbangnya maju ekonominya gitu. Nah, Cina kan ikut. Nah, pertanyaannya India mau ikut nggak? Sudah ikut dengan angka 78% kan sudah ikut formasi angkatan terbang. Pertanyaannya angsa yang lain kayak Cina misalnya rela nggak? Jangan-jangan matok-matok dikit, jangan deket-deket jauh-jauh loh. Karena memang cuma India yang bisa menyamai skala Cina. Benar. Tapi Bang kalau misalnya rela nggak Cina disamai skalanya? Bisa dilebihin loh. Apa namanya? Emperor Ming dengan Emperor Mughal. Enggak, kalau misalnya kita ukur sekarang nih India posisinya itu Cina berapa tahun lalu ya? Kira-kira 20-25 tahun lalu lah kira-kira ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kan ini unik dan bagus membandingkan kan sebelum Deng Xiaoping kan ya Mao Zedong menyatukan Cina, membanggakan orang Cina tapi kan miskin. Malah ngawur kan pembangunan ekonominya kan. Itu cerita tersendiri lah. Deng Xiaoping kita udah ceritakan di sini membuka. Wah, 40 tahun tuh Cina merangkak maju dan kemudian lari cepat, loncatan jauh ke depan dalam pengertian sesungguhnya. Mao Zedong pengen begitu tapi kan cara komunis, mampu sendiri. Dengan Deng Xiaoping loncatan jauh ke depan terjadi gitu loh. Walaupun ada kearifannya kan. Ya, hide your strength, beat your time. Ya kan, sembunyikan kekuatanmu. Ya kan? Iya dong, tunggu waktunya sekarang, udah datang nih. Jadi intinya pada saat Deng Xiaoping buka, Cina maju cepat. Waktu itu India masih merangkak perlahan. Orang sebut sebagai Hindu rate of growth. Ya sejak pahlawan saya nih Nehru, kemerdekaan India, intelektual besar, tapi kan sekolahnya di London terpengaruh pikiran-pikiran sosialis. Jadi dia melihat cara membangun itu sosialisme, apalagi waktu tahun 50-an Uni Soviet Sputnik moment dianggap berhasil nih industrialisasi gaya komunis gitu loh. Ikut-ikut Nehrunya. India jadi ikut-ikut, birokrasinya minta ampun. Mau bikin usaha setengah mati. Apa-apa birokrasi, apa-apa aturan, Raj, India Raj. Sehingga kreativitas orang India yang kreatif itu keluar negeri. Yang berhasil ya Sundar Pichai. Yang jadi diaspora di Amerika, Eropa. Terus di Farid Zakaria di India sendiri nggak ada kesempatan. Untungnya setelah generasi Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi mau berubah. Pilot itu loh anaknya Indira Gandhi kan tertembak mati. Rajiv Gandhi juga ditembak mati juga. Kena bom juga gitu loh. Tapi dia sadar India harus berubah ekonominya. Waktu itu kan Uni Soviet sudah goyah dan runtuh. Penerusnya inilah yang membuka kembali keran ekonomi India, Perdana Menteri Narasimha Rao. Dia punya Menteri Keuangan, Sri Mulyaninya dia, namanya Manmohan Singh, temennya Profesor Dr. Wijoyo Nitrisastro, teknokrat Indonesia itu loh. Mereka lah yang mulai sadar, nggak bisa lagi kita gaya-gaya Soviet, gaya-gaya sosialis pembangunan ekonomi gitu loh. Jadi pelita gitu tinggalin, buka ekonomi India, mulai dia bernafas. Muncul orang-orang kaya, bukan cuma tata industri lama, tapi industri baru, industri digital. Termasuk yang Ambani yang tahun lalu ngawin anaknya bagaimana? Ini orang kaya India baru nih. Berapa triliun itu? Puluhan triliun kasih kawin anaknya kan. Istrinya kalungnya 1 triliun sendiri. Kalung 1 triliun harganya. Nah, itu ekses lah. Ekses. Tetapi kan itu simbol dari keterbukaan, kemajuan
kehendak India untuk merangkul dunia kembali dalam membangun, ya, meninggalkan warisan Nehru dalam pembangunan ekonomi, tetapi mempertahankan warisan Nehru yang paling mahal, yaitu demokrasi di India. Kalau di Cina kan otokrasi. Kalau Modi sukses mempertahankan 7%, 6%, dan juga mempertahankan demokrasi, maka barangkali cerita di India ini kemajuannya lebih mengagumkan ketimbang kemajuan di Cina. Karena ada demokrasi. Ini subjektif ya, karena kita suka demokrasi. Tapi dengan demokrasi, kalau dia bisa bertumbuh seperti ini, ya demokrasinya memang nggak sempurna. Orang bilang kan pengaruh Hindu, pengaruh kekuatan. Ya kayak Donald Trump juga, gitu loh. Nativisme, ya India first dalam politik, Hindu first dalam politik, ya oke lah, asal jangan terlalu mengganggu demokrasi yang fundamentalnya. Nah, kalau dia berhasil, Mel, itu dahsyat pengaruhnya. Kita berharap mudah-mudahan teman-teman kita di Cina juga, Deng Xiaoping melihat Deng Xiaoping kan juga sudah berubah kan sekarang, merangkul Jack Ma, Xi Jinping, maaf. Xi Jinping mulai berubah kan, merangkul Jack Ma, merangkul Lian Wenfeng. Itu yang benar ya, Lian Wenfeng. Ya, kemarin kita baca Lian Wenfeng. Sebenarnya Lian Wenfeng. Ya kan? Ya, namanya juga orang mau belajar bahasa Mandarin. Mungkin penyebutannya dulu. Kalau salah ya minta maaf, gitu loh. Nggak, Mas, tadi nyebut-nyebut Deng Xiaoping, saya jadi ingat. Kalau berarti India ini baru membuka ekonominya itu baru zaman siapa namanya, Narasim tadi. Bukan buka dalam pengertian Gorbachev membuka, bukan. Karena ekonomi India nggak pernah sosialis dalam pengertian Soviet sosialis. Tetapi peran birokrasi, peran aturan itu terlalu besar karena kecurigaan pada pengusaha swasta, pada keuntungan, ya, pada profit making. Itu tahun berapa Narasim, Mas? Tahun 91 lah ya, narasi Bararo. Berarti memang ya saat runtuhnya Soviet ini loh mulai banyak perubahan, termasuk di kita kan, deregulasi. Di India kan sama juga, deregulasi, reformasi ekonomi. Tapi memang dia tidak secepat Cina. Ya, itu dia. Deng Xiaoping kan mungkin tahun 70 ya, 70 akhiran. Deng Xiaoping memang ekstrim, drastis dia meninggalkan Maoisme gitu loh. Shenzhen, Guangzhou, dia buka benar free trade zone. Di India nggak pernah ada free trade zone, walaupun dibuka, gitu loh. Jadi sampai sekarang kalau dibandingkan dengan keterbukaan kapitalisme Cina dengan keterbukaan kapitalisme India masih jauh. Makanya Perdana Menteri Modi harus sering-sering ketemu Elon Musk atau orang-orang sejenis di Eropa, di Asia, membuka sebenarnya 3-4 tahun terakhir. Nah ini pentingnya Cina India kan, perusahaan-perusahaan Cina jangan lupa angsa terbang. Jepang dulu pindah ke Taiwan, Taiwan pindah ke Cina kan. Sekarang Cina udah mahal di Cina, pindah India yuk, murah yuk, Bangladesh yuk, Vietnam yuk, Thailand yuk, Indonesia yuk. Amin, gitu kan. Tapi ke Cina. Nah, dalam beberapa tahun terakhir karena ada perbatasan yang ada perang-perang kecil kan, pada tersinggung, dilarangin perusahaan-perusahaan Cina masuk. Ini ada beberapa penulis kan yang sudah mulai berspekulasi, giants ya yang bersaing. Nanti dilihatin tuh, ya kan, apakah Cina memang mau membiarkan India juga menjadi raksasa? Oh itu kan. Ini pertanyaan yang bukan hanya teoritik. Apakah Cina akan juga membiarkan India menjadi raksasa baru? Ini nggak cuma teoritik. Ini pertanyaan praktikal yang punya pengaruh besar dalam geoeconomics dan geopolitik. Iya, ini nanti kan lari ke geopolitik ya. Mughal sama ini kan balik setelah 5 abad balik lagi ke 5 abad yang lalu. Persaingan dua empire, Mughal dengan Ming dinasti. Gitu. Dulu Eropa belum maju. Tadi Columbus masih nyari-nyari kan. Columbus masih nyari di mana ini. Kalau saya ke timur ketemu dengan apa? Apakah dia mau cari Bandanera, Mel? Ketemunya Amerika. Columbus itu dia mau cari Bandanera, dia mau cari pulau di Katulistiwa yang menghasilkan rempah-rempah. Dan ketemu orang di sana juga dianggap orang Indian. Makanya gitu. Begitu ketemu orang asli mendarat, kok ini Indian? Namanya Indian.
Kita aja nanti kita cerita namanya kita kan Indonesia, India juga. Jadi kembali ke India dan Cina. Jadi memang sekarang ini banyak spekulasi sih. Ada Noah Smith kan nulis juga, teman-temannya juga. Ini karena bagi orang ini bukan pertanyaan teoritik. Ini juga punya implikasi yang besar dalam geopolitik. Ya. Dua-duanya nuklir power ya, negara besar, ekonominya potensi luar biasa, dan penduduknya paling banyak. Apapun ini penting. Karena itu bagaimana Cina positioning dirinya, bagaimana dia melihat India ini sahabat atau lawan atau kawan. Saling membantu dalam angsa terbang atau tak bikin pagar supaya angsanya agak jauh di belakang. Itu kira-kira. Sementara orang India dengan begitu banyak diaspora yang pintar-pintar bilang, sebentar. Kami punya kekuatan. Kita bukan bukan orang sembarangan juga. Emang kamu kalau matematika modern nggak ada angka nol, dari mana kamu bisa kalkulasi yang bagus? Sumbangan India. Ini kelihatannya back to the past. Sebagian elemen dalam sejarah itu kan memang kembali. Sejarah kan memang ya begitulah realitas. Ya kan. Jadi saya kira kita harus mengamati ini Mel. Bagaimana gelombang demi gelombang di Amerika, di Eropa, di Rusia, sekarang ada Cina kan sudah ini naik, sekarang India. Penting sekali, bukan hanya karena kita punya hubungan panjang, hubungan panjang dengan India, mulai dari nama negara, banda daerah. Sebelum kita bahas itu Bang, ini tapi sebaiknya gimana antara Cina dan India ini? Cabik-cabik kah apa? Saya setia pada pendapat proposition. The Ricardian proposition dan juga Adam Smith, bahwa hubungan negara hanya bisa maju kalau saling bertukaran, saling berhubungan, kan bukan tanpa sebab kota-kota besar itu kalau nggak di pinggir laut, pinggir sungai, tidak lalu lintas, lalu lintas kan kata lain dari perhubungan, pertukaran, tidak ada cara untuk maju, selain kita berbagi tugas. Kalau kamu bikin semua barangmu sendiri, nggak mungkin kamu bisa maju cepat. Maju aja nggak bisa, apalagi maju cepat. Kan pengalaman Cina kan juga dengan membuka diri, betul. Free trade dia maju cepat. India nutup-nutup gitu, gaya sosialis, gaya Soviet development system gitu, mampus sendiri. Hindu rate of growth orang bilang. Begitu dia buka, dia mulai maju. Kan semua sekarang cuma Donald Trump aja yang ngomongnya lain. Kan tarif, tembok gitu kan, karena dia nggak ngerti ekonomi aja. Dia nggak pernah mendengar yang namanya the Ricardian proposition. Dia nggak pernah mendengar dan mengerti Adam Smith. Dia nggak pernah ngerti semua kota besar itu kalau nggak di pinggir laut, pinggir sungai. Tidak ada kota besar di lembah gunung yang terpencil gitu loh. Semuanya mau berhubungan. Dengan berhubungan bisa bertukaran. Saling memanfaatkan kelebihan masing-masing, itu kan kemajuan. Memanfaatkan kelebihan masing-masing itu bahasa lain dari teori Adam Smith dan David Ricardo gitu loh. Nah, jadi yang dari situ premis itu Mel, kita mengatakan kepada sahabat-sahabat kita di India dan di Cina, kita mengatakan menghimbau kepada Xi Jinping dan kepada Narendra Modi, boleh berkompetisi, boleh bersaing, tetapi pada intinya apalagi Anda tetangga berdua punya nuklir juga kan? Nuklir sama-sama, kooperatif. Berhubungan berdagang biasa aja, membuka diri sama dengan Deng Xiaoping, buka nih pantai timur Cina pada perdagangan yang luas dengan dunia. India juga begitu dong, dan disadarin. Cuman ada cemburu-cemburunya, ada takut-takutnya dikit, ada marah-marahnya. Ya itu bagian dari kenyataan manusiawi. Manusia kan ada kelebihan, ada kekurangan Pak Dayat. Betul nggak Pak Dayat? Iya kan? Kekurangannya kita simpen, kelebihannya kita tonjolkan. Nah, itulah kemajuan bersama kan. Nah ini bagaimana disusun dengan baik. Yang jelas Mel, sekali lagi harus ditekankan nih, ini pengaruh pada ekonomi dan politik. Kalau India dan Cina bareng-bareng, tambah dengan kita, ASEAN nih, 700 juta orang, Jepang, Korea Selatan, plus Australia jangan ditinggal dong. Iya dong, Australia kan Asia juga bagian dari kita, gitu loh. Asia plus, kan?
Asia plus itu GDP gabungan kita bisa 34 triliun dolar. Oh iya ya. Kalau digabung. Ya. Coba tak ya ini India belum tumbuh 7% nih. Ya, dalam 20 tahun. Belum tumbuh 7% dalam 10 tahun. Kalau dia sudah begitu kita tumbuh, ya dari 35 triliun yang tadi akan menjadi 50 triliun. Kita kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kalau kawasan ini bisa dengan baik berinteraksi dengan Cina dan India yang sama-sama juga bergerak maju, maka ini surga di bumi pada dalam pengertian ini kawasan yang successful. Ya, Cina sudah sukses, ASEAN sudah sukses, tambah India juga sukses kan. Siap ini jadi kalau dunia lain mudah-mudahan juga sukses. Tapi kalau dunia lain pun agak sedikit bergejolak, kalau kita bisa mempertahankan kawasan ini sebagai kawasan yang tumbuh dan mostly demokratik kan. Mostly demokratik nih dari Jepang sampai India sampai kita nih. Ya kan? Alhamdulillah dong. Artinya ada satu contoh ya. Kan Afrika kan juga belajar nih negara mana yang kita ikutin ya. Iya kan? Oh, ASEAN aja India. Oke deh. Gitu. Jadi ini kan satu hal yang bagus sebagai kontribusi pada peradaban bersama gitu. Kira-kira.